Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Muhammad Hafiz ya. Oke, teman-teman, di sini saya bakal share ya, atau bakal beritahu pada kalian bagaimana caranya menentukan besar jari-jari bumi ya, menggunakan metode Al-Biruni ya. Jadi nanti pada video kali ini kita bakal kupas tuntas menghitung besar jari-jari bumi menggunakan metode sang ilmuwan muslim ya, yaitu Al-Biruni ya. Oke, sebelum itu di sini saya sudah berikan gambar ya. Di sini ada lingkaran ya. Ini saya modelkan sebagai bentuk 2D daripada bumi. Kemudian di sini ada segitiga siku-siku ya. Ini untuk menentukan nanti ya. Nah, oke, sebelumnya ini biar untuk mempermudah, ini saya sebut saja segitiga ABC ya. Nah, oke. Kemudian di sini kita ketahui, kita lihat di sini ada suatu tambahan, bukan tambahan ya, suatu semacam H ini ya. H ini adalah ketinggian suatu benda ya. Suatu benda diukur dari sini ya, dari permukaan bumi ya. Nah, untuk menentukan H ini kalian bisa lihat video saya sebelumnya bagaimana cara menentukan nilai H ya menggunakan metode Al-Biruni ya. Itu saya sudah berikan bagaimana penurunan rumusnya, dan juga masih dengan metode yang sama, yaitu menggunakan metode Al-Biruni ya. Nah, kita perlu ketahui bahwa pada saat itu Al-Biruni menghitung H ini ya, dia nggak main hitung ya, dia menggunakan perhitungan gunung ya, suatu gunung ya. Nah, nanti kita di akhir video kita coba cari datanya ya, gunung apa ya, jika nanti sempat ya. Tapi yang terpenting adalah kita turunkan terlebih dahulu nilai daripada terlebih dahulu kita turunkan persamaan untuk mencari nilai R ini ya. Oke, baik. Di sini kita langsung saja ya menggunakan aturan sinus ya. Dimana aturan sinus itu berlaku sin A, misalkan kita di sini ada A per sin A di sini ya. A per sin A. Nah, di sini A per sin alfa ya, sama dengan B per sin beta ya. Nah, begitu juga seterusnya C per sin gamma misalkan ya. Nah, ini semua kita menggunakan aturan sinus ya untuk mempermudah penurunan daripada persamaan Al-Biruni ini, atau lebih tepatnya membuktikan persamaan Al-Biruni ya, bagaimana dia menghitung jari-jari bumi. Oke, langsung saja teman-teman. Di sini kita ketahui bahwa kita buat segitiga siku-siku ini ya, yang menyinggung permukaan lingkaran ini ya. Jadi seperti ini analoginya. Misalkan saya di sini menghitung sebuah tinggi gunung ya. Nah, tinggi gunung ini kemudian saya tarik garis yang itu nanti garis itu menyinggung daripada permukaan lingkaran atau permukaan bumi ya. Atau bahasa simpelnya ini adalah perspektif mata kita atau jarak pandang maksimum kita bisa melihat objek dari ketinggian tertentu. Contoh misalkan saya berdiri di sini di gedung A ya, misalkan ya, ini gedungnya, kita di atas gedung ini, kita gedungnya di atas sebuah lingkaran. Nah, saya mau melihat di sini kira-kira bisa atau enggak, kan enggak mungkin ya, karena kita sudah tertutup oleh lengkungan bumi. Nah, garis inilah yang membatasi kita sejauh apa kita bisa memandang ya.
Nah, itu dia. Sama juga seperti halnya ini ya, ketika Al-Biruni mengamati dari atas gunung ini ya, dia menghitung berapa jarak maksimum dia bisa memandang ya, atau perspektif lah ya, bahasa kita itu perspektifnya. Nah, ketika sudah kita tarik garis lurus seperti ini ya, tarik garis lurus, kemudian setelah menyinggung, nah setelah menyinggung kita beri titik, yaitu titik B ya. Nah, setelah itu kita beri garis ya, yang garis itu tegak lurus dengan garis CB ini ya, garis perspektif tadi ya. Nah, kenapa harus menyinggung ya? Ya karena kita ketahui bahwa dalam kesebangunan ya, misalkan ini ada lingkaran. Nah, misalkan ada suatu garis yang menyinggung permukaan lingkaran itu ya, kemudian kita tarik garis lurus yang tegak lurus dengan garis singgungnya tadi itu, maka ini akan jatuh tepat ke jari-jari bumi ya. Dengan catatan kita harus buat 2 garis lebih dari 1 garis singgung. Ya, jadi minimal kita buat 2 garis singgung ya. Buat dari garis singgung, kemudian tarik lagi sebuah garis yang tegak lurus dengan garis singgung tadi. Nah, ketika kita luruskan ya, kita perpanjang. Nah, titik perpotongan inilah yang disebut dengan jari-jari atau pusat lingkaran. Ya sama seperti halnya ini ya. Nah, ini kan kalau misalkan ini ditarik garis lurus juga. Nah, ini kan tegak lurus dengan garis ini, yang hijau ini dia tegak lurus ya. Nah, ketika diluruskan ini tepat jatuh ke jari-jari bumi ya. Nah, itu gambaran simpelnya ya. Oke. Oke. Kita langsung saja menggunakan hukum sinus ya, atau aturan sinus untuk mencari nilai R ini. Oke. Di sini saya langsung saja. Pertama, untuk mudahnya kita tentukan dulu sudut di sini ya teman-teman, yang berapa ya. Nah, kita ketahui bahwa di sini misalkan sudut yang terbentuk antara garis perspektif ini ya, atau garis yang menyinggung lingkaran ini, kemudian kita tarik garis lurus ke horizon ini ya, itu akan sebesar theta ya. Dan nanti tetanya ini sangat bergantung juga terhadap ketinggian kita nanti berapa ya. Ya, misalkan kita anggap sini adalah theta. Nah, kita ketahui bahwa antara garis hijau ini teman-teman ya, itu saling tegak lurus nih ya, tegak lurus. Nah, maka di sini kita sudah bisa lihat di sini adalah total sudut di sini adalah 90. Terus berapa sudut di sini kan ya? Sudut di sini berapa derajat? Ya gampang ya, 90 min theta pastinya ya. Saya perbesar ya. Nah, di sini pasti 90 minus theta ya. Nah, ini untuk sudutnya ya. 90 minus theta ya. Nah, terus berapa yang di sini? Nah, kita sudah pernah belajar saat SD ya, bahwa total keseluruhan sudut yang ada pada segitiga, baik sama sisi sama kaki, kemudian siku-siku itu sama ya, 180 derajat. Nah ya, nah di sini kita sudah dapatkan data. Nah, ini tegak lurus, berarti artinya tegak lurus yaitu 90 derajat. Nah, ini 90 derajat ya. Kemudian kita kurangkan dengan ini nih, kurangkan dengan minus 90 derajat. Nah, ini karena minus ya, minus ketemu minus ya, jadi plus theta. Nah, minus 90 derajat sama dengan minus 180 derajat. Ini kita bisa coret ya. Jadi theta di sini sisanya adalah theta derajat ya. Berarti di sini sama ya, theta ya. Nah, jadi di sini adalah theta derajat ya teman-teman ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, ketika sudah ketemu besar sudut masing-masing pada segitiga yang biru ini, saatnya kita masukkan aturan sinus ya
untuk menentukan jari-jari bumi. Oke, misalkan saya asumsikan terlebih dahulu, ini ya, garis ini ya, dari jari-jari bumi ke sampai H ini adalah AC ya, AC per, nah, kita lihat sudut di depan AC ini adalah ini ya, B ini ya, sin beta ini ya, sin B ini aja ya, untuk lebih mudah, sin B. Nah, kemudian ada R ya, R per sin 90 min theta. 90 min theta ya. Nah, kemudian terakhir di sini ada apa nih? Di sini ada BC ya. Ini sebenarnya jangan langsung R ya. Nah, ini AB ya. AB. Nah, kemudian di sini ada BC ya. BC. BC sin theta ya. Sin theta. Nah, ini sudah ya, ini sudah sederhana. Ya, kita sudah dapatkan datanya ya ini. Ini dia ya, aturan sinusnya. Setelah itu kita substitusikan masing-masing apa AC itu apa, AB itu apa, BC itu apa ya. Nah, kita lihat di sini AC. AC itu sama dengan R plus H ya. Ya kan? Ini kan AC itu adalah R ditambah H. Jadi kita bisa tuliskan sini R plus H per sin beta, sin B. Nah, sin B ini berapa? Sin B adalah sin 90. Sin 90 ya. 90 derajat. Nah, kemudian AB itu apa? AB-nya itu adalah R ya, teman-teman ya. R per. Nah, ini dia kita perhatikan. Sin 90 min theta itu ekuivalen dengan cos alfa ya. Nah, kalian silahkan coba buka bab trigonometri. Kalau sin 90 min theta itu sama dengan cos theta ya. Itu nanti ada di bab trigonometri. Saya anggap kalian di sini sudah paham aturan trigonometri ya. Nah, jadi di sini adalah cos theta ya. Cos theta. Nah, kemudian di sini ada BC mana? BC ini dia ya. Nah, BC itu gak usah ya, kita nggak usah langsung tinjau aja ya. Jadi kita langsung aja, ini BC ini bisa kita abaikan ya. Jadi kita hanya perlu data 2 ini aja ya. Data 2 ini cukup ya. Data 2 ini cukup. Jadi kita tidak perlu meninjau BC ini karena BC ini tidak cukup memberikan informasinya ya. Untuk mendapatkan R ini ya. Jadi kita cukupkan 2 ini ya. 2 aturan sinus ini untuk menentukan besar jari-jari bumi. Oke, setelah itu ini sudah sederhana ya. Kemudian kita langsung saja substitusikan ya. Nilai sin 90 itu berapa ya, cos theta ya. Jadi kita sudah ketahui lah pasti ya, sin 90 itu nilainya adalah 1 ya. Jadi di sini langsung saja R plus H sama dengan R cos theta ya. R cosinus theta. Nah, jika sudah seperti ini, kita kali silang cos theta ini ya ke ruas kiri ini ya. Jadi nanti ini menjadi R cos theta minus H cos theta ya. H cos theta ya. Maaf, plus ya. Nah, ini sama dengan R ya. Nah,
Di sini ada R ya. Nah, ini kita bisa semacam kita pindah ruaskan ya. Jadi di sini nanti yang sebelah sini, ruas kiri ini R cos theta ini kita pindahkan sebelah kanan sini ya. Jadi nanti di sini adalah H cos theta ya, cosinus theta ya, sama dengan R minus R cos theta. Nah ini sudah setara ya. Kalau dalam bahasa kimianya setara ya. Tapi kalau dalam matematiknya ini sudah persamaan ya. Sudah jadi persamaan. Nah, kemudian R ini kita faktorkan keluar ya teman-teman ya. Jadi ini nanti H cos theta sama dengan R dalam kurung 1 minus cos theta ya. Nah 1 minus cos theta. Nah ini kan sudah sederhana ya. Yang kita carikan R ya, maka hasil akhirnya di sini adalah R sama dengan H cos theta per 1 min cos theta ya. Nah, ini semua adalah persamaan akhir yang Al-Biruni turutkan untuk menghitung jari-jari bumi ya. Jadi ini adalah persamaan untuk menghitung jari-jari bumi menggunakan metode Al-Biruni ya. Nah, ini dia ya teman-teman ya. Nah, untuk mencari berapakah nilai H dan tetanya, kita perlu merujuk pada saat eksperimen Al-Biruni ya. Berapakah dia menghitung tinggi benda ya, tinggi gunungnya itu berapa meter, kemudian sudut theta yang terbentuk itu berapa ya. Itu nanti kalian bisa cari saja ya datanya, mungkin bisa di Wikipedia ataupun Google ya. Itu nanti banyak sumber ya, berapa meter gunung yang dihitung oleh Al-Biruni itu berapa ya. Jadi saya mungkin hanya sampai sini saja ya, menurunkan persamaan R-nya ya. Selebihnya mungkin nanti kalian bisa cari sendiri datanya, ini hanya berapa, cos kemudian tetanya ini berapa ya. Di sini saya hanya menurunkan persamaannya saja ya. Jadi beliau Al-Biruni sudah membuktikan sebenarnya bahwa bumi itu bulat ya, tidak seperti yang dikatakan para pecandu konspirasi bahwa bumi itu datar dan sebagainya ya. Nah, itu semua tidak benar ya. Sudah banyak ilmuwan yang membuktikan bahwa bumi itu bulat ya, walaupun bulatnya mungkin nggak bulat sempurna ya. Ya, mungkin sedikit agak oval, tapi itu tidak terlalu signifikan ya. Kalau dilihat dari jauh pun bumi akan terlihat bulat ya. Ya, mungkin demikian teman-teman persamaan Al-Biruni ya. Jadi lagi-lagi persamaan Al-Biruni ini diturunkan menggunakan persamaan trigonometri dan kesebangunan ya. Kesebangunannya itu untuk menentukan garis ini tadi ya. Dan trigonometrinya itu aturan sinus ini untuk mencari pemodelan persamaan ini ya, untuk menentukan besar nilai R itu ya. Oke teman-teman, demikian video kali ini. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.